Oke, kita sekarang bicara tentang human computer interface ya. Yang menarik adalah ketika orang membahas sebuah game. Ya, sudah banyak membahas sebuah game. Saya coba bahas sebuah game yang sudah Anda kenal, Mobile Legend. Nah, hanya dengan device yang seperti ini, kita coba berinteraksi dengan sebuah mesin. Ya, tapi saya nggak mau berbicara tentang mesinnya aja, tapi di dalam sebuah permainan ada permainan jenisnya kita lawan komputer. Lawan komputer tentu beda sama kita lawan grup atau orang lain. Komunikasi di sini dalam sebuah game, nanti kita akan bahas di jurnal tentang bagaimana game itu bisa mempengaruhi orang ya dalam ini, karena apa, di dalam game ada komunikasi. Gak mungkin di dalam game tidak ada komunikasi gitu. Jadi nah, mari kita coba bagaimana game ini mencoba mengkomunikasikan. Coba lihat dalam tampilan ini saja kita bisa lihat ini ada berbagai tools ya, saya anggap ini tools yang akan dipakai untuk bagaimana bermain game. Saya dalam liburan ini coba meneliti game lah ya. Nah, ini cukup simpel, dia cuma lihat sekelilingnya, toolsnya di bawah juga kita bisa berhubungan dengan berbagai hal lah ya. Saya katakan saya bisa berhubungan dengan berbagai hal. Facebook saya bisa berhubungan, dan ini permainan sudah sangat sering dipakai di permainan-permainan ditampilkan di Facebook atau di segala macam lah ya. Nah, mari kita coba lihat bagaimana dia mengaturnya. Ini perusahaan besar, Muntun ini adalah perusahaan besar yang cukup berhasil dalam membuat sebuah game. Sampai game itu sekarang menjadi e-sport ya, kalau boleh saya bilang dia e-sport. E-sport itu sudah electronic sport. Jadi Anda juga akan mendapatkan sebuah keuntungan dari e-sport sekarang. Nah, saya coba dengan komputer saya, kemudian saya coba dengan ini. Nah, mari kita lihat toolnya gampang sekali di bawah. Anda perhatikan ada banyak tools yang bisa dipakai ya. Tools-toolsnya ini adalah tools yang digunakan untuk uh, mengatasi komputer peralatan-peralatan Anda. Anda bisa pakai sini, tapi kita coba singkat saja. Coba kita mainkan di sini. Nah, di sini sudah lihat ini adalah plate-nya, di mana kita bisa bermain satu grup itu 5 orang ya. Kita coba main. Saya nggak begitu mahir mainnya, tapi saya coba mencoba melihat ini permainan seperti apa sih bentuknya. Nah, kenapa orang bisa berkomunikasi dengan asik gitu? Salah satunya lihat dia bisa kasih lihat jamnya. Jamnya kita bisa tunggu. Ini ada sebuah alih komunikasi juga ya, waktu. Kemudian dia kasih sini apa. Nah, kita sudah mulai berkomunikasi dengan yang lain. Kita disuruh masuk sebuah room. Room di mana ini lawan kita, ini saya dengan grup yang baru. Saya nggak tahu siapa dia, tapi ini adalah nilai komunikasi. Jadi dengan satu, saya ambil ini saja, saya lebih realistis orangnya. Kalau ya senjata gitu ya. Nah, kita coba. Saya juga nggak begitu mahir main di sini, tapi kita coba ya. Saya coba waktu liburan ini, coba searching, coba main. Nah, saya lebih realistis. Nah, kita coba permainan ini. Permainan ini mengkomunikasikan, di sini ada hero tadinya, kemudian di sini teman-teman kita yang pilih hero-nya masing-masing. Setiap orang punya hero yang mereka unggulkan, atau mereka mungkin coba-coba ya dengan hero-nya masing-masing. Nah, kita coba dengan memainkan ini. Nah, ini juga alat komunikasi. Lihat waktu, ini juga alat komunikasi. Ini last change. Last change itu dia bilang ini dalam 10 detik terakhir ini Anda sudah nggak bisa ganti lagi. Anda sudah harus memperhatikan teman-teman Anda juga. Nah, itu tujuannya. Nah, di sini adalah Anda punya senjata. Nah, yang ini alat komunikasi juga, di mana Anda bisa lihat ini. Ini musuh Anda, ini Anda. Ya, tergantung nanti Anda bisa lihat
merah atau hijau nih atau biru nih kita punya nih gitu ya. Nah, yang sudah biasa main tentu ini sudah pasti yakin bisa. Tapi kadang-kadang juga kita nggak perhatikan apa sih yang dikomunikasikan di sini gitu ya. Nah, mungkin ini akan makan waktu untuk maininnya ya, karena di sini ada permainan, nanti saya kasih lihat bahwa ada model-model komunikasi yang dia sudah bikin dalam sebuah aturan permainan. Itu adalah sebuah komunikasi. Nanti kita lihat. Jadi orang bisa belajar sendiri tentang game tersebut dengan mudah gitu ya. Ya, kita coba lihat bagaimana ini berkomunikasi dengan sebuah game. Nah, ini Anda sudah berhubungan dengan sebuah mesin tapi dijadikan game. Belum kita bicara tentang komunikasi yang lain. Jadi game juga merupakan alat komunikasi. Beberapa hal yang saya riset kemarin tentang game ini juga menarik. Kenapa seorang anak bisa kerajingan game? Karena di sini ada komunikasinya. Anak-anak yang introvert, anak-anak yang tidak bisa bergaul di luar, dia akan bergaul dengan ini. Bergaul dengan ini juga merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menarik. Karena Anda dipuaskan dengan ini. Nah, saya coba diem dulu. Kenapa saya coba diem dulu? Saya ingin kasih tahu Anda bahwa game ini ada aturannya. Nah, di dalam game ini karena ada mappingnya, Anda bisa kemana-mana dan sudah disajikan dengan ini. Nah, saya coba diem dulu karena ini gamenya sifatnya kan peperangan ya. Jadi Anda harus lihat ini perang gitu. Nah, ini ada petunjuknya. Anda lihat. Kenapa Anda diem? Diem itu udah nggak boleh. Beberapa detik Anda diem dibilang Anda tidak melakukan apa-apa. Bahwa Anda nggak benar gitu mainnya. Itu salah satu aturan yang mereka buat. Ya, nah tools di sini yang sering main udah pada tahu ini adalah tools game ya, tools fire game lah. Ya, kita coba mainkan. Saya nggak terlalu mahir ya main di sini ya. Tapi kita coba saja. Ini baru awal sih ya, baru awal. Jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Orang juga untuk, nah ini tools yang di sini dia bisa buy-nya ini dari sini. Nah, kalau Anda lihat ini ada komunikasi juga di sini. Nah, setiap Anda pukul ini keluar dolarnya di situ ya, berapa sih Anda dapat dari killer gitu supaya Anda bisa keluarkan ini gitu ya. Nah, itu salah satunya juga salah satu bentuk komunikasi dari game yang kita coba main di sini gitu ya. Nah, lihat dia punya hero sendiri dengan bentuk yang berbeda-beda gitu. Nah, sorry saya juga nggak begitu paham main gini. Kita coba saja ya. Nah, saya sudah dapatkan satu killer nih kayak ya, gitu. Oke. Nah, kita coba terus gitu ya. Gimana sih bentuknya? Nah, kita lihat. Nah, saya harus tetap coba dalam aturan ini kita cuma menara ya disebutnya tower-tower ini yang harus kita matiin gitu. Tadinya saya coba baca aja ini permainan ini seperti apa sih, tapi akhirnya bisa juga gitu sedikit-sedikit mengerti karena ini satu bentuk komunikasi buat saya bahwa seseorang harus bisa berkomunikasi di bidang ini gitu. Nah, ya. Jadi kita lihat mudah-mudahan nggak lama ya. Karena kita harus ada misi yang harus dalam sebuah game komunikasi adalah sebuah misi di mana kita harus coba lawan grup musuh sebelah plus pertahanannya di situ, tower utama tuh yang di belakang itu loh. Nah, saya baca seperti itu gitu. Nah, 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 nah. Jadi ada teman juga yang bisa dibikin komunikasi sama kita, dia juga bantuin kita gitu loh.
Nah, itu teman, itu juga orang yang mainin, orang yang kendalikan, tapi dalam bentuk dia berkomunikasi dengan game yang sama, ini yang sama. Saya nggak kenal siapa, tapi dia coba berikan effort ya, bantuan sedikit tentang AA itu. Jadi ada yang memang ini gamenya ini game grup ya. Jadi alangkah baiknya dimainkan di grup karena komunikasinya dapat kalau di grup. Kalau nggak di grup nanti bisa bisa kalah gitu karena orang lain yang lebih kompak tentu. Nah, itulah komunikasi, itulah network. Ya, makanya siapa bilang ini tidak ada networknya? Ini ada networknya. Ada network antara orang dengan gamenya tersebut gitu. Nah, kita coba aja ya seberapa lama saya bisa selesaikan progres ini karena saya bukan anak-anak juga gitu ya. Saya hanya coba bagaimana saya bermain gitu ya. Kita coba saja. Ini sebuah riset, makanya goyang-goyang, sorry ya, saya pakai sebuah webcam soalnya bukannya standing ini ya. Kalau saya lihat saya ambil beberapa riset juga di Facebook atau di apa. Tapi karena pakai standing itu direkam lagi, saya coba rekamannya pakai Zoom sajalah gitu ya. Tuh, nah, dia coba serang kita gitu dengan, nah itu juga yang merah-merah itu musuh. Bagaimana kita coba ke situ gitu. Nah kita coba. Nah jadi ini sebuah permainan yang cukup seru saya bilang karena kita bermain 8 orang akhirnya, 5 orang, 10 orang ya, 10 orang ya kita main. Nah, saya juga nggak begitu terlalu paham tentang permainan ini. Anak-anak sekali yang senang sekali main-main ini. Nah, mereka coba main. Nah ini, eh, salah tuh nembaknya ke belakang, udah ada musuhnya. Nah, jadi, kita sudah masuk ke wilayah orang. Nah, yang di ujung sana ada sebuah permainan di mana kita harus coba hancurkan gitu. Nah, tapi dia juga si tower ini bisa bisa serang balik kita gitu. Jadi kita ternyata harus ada di sekitar sini saja lah. Nah, backupnya kita coba hancurkan ininya aja nih kalau dari apa ya, kayak manual book. Nah, mereka juga coba kasih perlawanan tentunya ketika tower mereka disikat gitu nih, dihancurin gitu ya. Nah, kita coba berapa lama saya bisa main, mudah-mudahan cepat. Nah, ini ya. Nah, nggak ada. Nah, yang dikorbankan yang ini nih, yang kecil-kecil ini nih. Kita cuma jagain dia yang kecil-kecil nih akhirnya nih. Nah, karena tentunya lawannya juga mulai bermain di sini. Nah, tuh kan pada datang. Nah, dia serang tuh. Ah, tuh. Kalau kita nggak tahu tuh, kita coba-coba. Mati juga tuh gitu ya. Karena ada network di situ, ada permainan di situ ya. Nah, yang lain-lain juga serang nih. Lama juga dia. Nah, ya. Nah, itu. Nah, ini mungkin terakhir kali ya. Kita coba terakhir kali ya. Wadah, kena deh. Aduh, kena. Wah, nggak ada cadangan itu ya. Oke lah. Fight terakhir mungkin masih bisa lah ya. Kita bisa fight. Mati. Tapi di belakang mungkin ini waktunya nggak bakal sempat lagi. Ini cuma 19 detik. Nah, ini juga sebuah permainan nih. Sebuah permainan, dia ada detiknya di mana kita mati, dia harus tunggu makin lama ke atas. Saya perhatikan ininya makin tinggi. Makin lama kita main di sini, akhirnya kita dapat sebuah kesimpulan bahwa kita main berapa lama, nanti matinya makin lama gitu, nunggu hidupnya lagi lama gitu. Makanya makin ke ujung hindari untuk mati gitu. Ya, makin ke ujung. Tapi saya rasa yang ini kali ini cepat kita bisa menang gitu. Kita coba aja. Ini bisa pulih lagi towernya sebetulnya kalau nggak cepat-cepat di ini kan. Dia bisa pulih lagi. Nah, cuma sejauh mana dia pulih, ada orang. Nah, ini adalah musuh ya. Nah, saya harus tunggu dulu sampai, menurut saya harus tunggu dulu sampai ada teman, kemudian saya baru pukul. Karena tanpa itu dia kuat nih, salah satu hero yang cukup kuat. Nah, kan mati. Dikepung duaan soalnya. Nah, itu contoh sebuah komunikasi permainan gitu ya.
bagaimana kita, nah ini nggak tahu nih karena terlalu lama, jedanya terlalu lama, itu tower terlalu, nah itu yang saya bilang tower itu bisa memulihkan diri sendiri. Nah ini kalau kita nggak cepat sebenarnya permainan jadi lama nih, bisa berbalik kita yang kalah gitu. Nah jadi ini mainnya main strategi sebetulnya, kita main strategi kalau mau cepet ininya, tapi ada yang betul-betul dia mainnya grup, makanya disebut e-sport. E-sport itu dia mainnya betul-betul profesional, dia punya strategi sendiri. Ini saya nggak punya strategi sendiri kan, karena saya main monoton ya sendiri ya. Jadi nggak pakai komunikasi. Jadi kalau di e-group itu di e-sport itu ada mentornya, ada sejenis petunjuknya. Jadi ada 5 orang yang main, tentunya ada beberapa orang. Nah ini kita coba tahu nih bisa masuk nggak ini. Ini terlalu sedikit nih teman kita juga nih. Nah kita coba masuk aja deh. Mati gitu. Nah kan mati gitu. Cuma nggak tahu kita bisa main berapa karena teman-teman kita nggak masuk nih. Kalau terakhir bisa masuk, nah ini jadi lamanya gara-gara sebenarnya sekali lagi serang. Kalau yang pinter ini sekali lagi serang habis nih sebetulnya kalau rame-rame. Karena kita punya tower masih banyak yang hidup. Kalau ditunggu begini biasanya bisa berbalik nih sebetulnya. Karena itulah permainan kalau cuman sendiri mainnya dan kita nggak kenal teman kita maunya kemana. Nah ini kan lari nih. Nah ini orang lain lari kemana dia nggak tahu dah. Nah gitu ya. Kalau kita fokus ke sini di tengah, harusnya kita nggak 2-an, 3-an nih minimal plus wayangnya gitu. Wayangnya itu yang kecil-kecilnya. Nah kita udah dicegat di jalan nih karena dia udah merasa bisa nafas sedikit dari serangannya awal. Nah harusnya ada 3 orang lah ya. Ini 3 orang ya harusnya ya. Nah, oke. Mudah-mudahan dengan 3 orang dan beberapa wayang di sini ya, kita bisa masuk nih. Oke. Masuk deh kayaknya. Oke. Karena ada harus yang dikorbankan, wayang itu yang dikorbankan. Nah, finish. Oke. Ya, jadi kayak begitu permainannya. Anda bisa lihat bahwa ini sebuah permainan sederhana sebetulnya kalau cuma beberapa tower, tapi jadi complicated kalau musuh kita jago gitu, bagus gini. Kebetulan musuhnya juga biasa aja gitu. Nah, saya cuma dapat, nah ini juga komunikasi di mana saya cuma dapat segini. 6,8, nggak tahu berapa killernya tadi ada di sini nih, ada di sebelah sini nih. Nah, oke. Nah, itu saja. Ini adalah satu bentuk komunikasi. Nah, ini kita punya kemenangan berapa nih? 34-17. Nah, ini aja sebenarnya tentang komunikasi sebuah main game. Dan ini menjadi seru ketika Anda mainkan di sini dan Anda ceritakan dengan segala macam. Contohnya adalah ketika Anda bermain-main di Facebook misalkan ya. Di Facebook juga ada yang beberapa orang yang senang main gitu, senang main kemudian ditampilkan. Nah, nanti kita bahas itu. Nah, ini sambil praktek saja Anda bisa lihat di sini gamenya. Kenapa anak-anak kecil tuh suka gitu? Karena dia komunikatif. Sebenarnya ini komunikasi dan lebih complicated ketika Anda nggak ngajak ngobrol dia di dalam rumah aja gitu. Nah, ini sebuah model komunikasi yang bisa diambil. Oke, segini saja dulu tentang bagaimana komunikasi dengan ini alat komunikasi game, tapi dia sudah device ya, sudah peralatan yang kayak gini gitu ya. Ini sebenarnya smartphone saja sih sebetulnya. Nah, makanya ini merupakan salah satu. Nah, ini kan smartphone ya. Salah satu bentuk alat komunikasi yang sebenarnya Anda bisa pakai. Oke, segitu saja dulu penjelasannya tentang komunikasi dengan game. Bagaimana seseorang bisa main game dengan menarik gitu ya. Oke, segitu saja dulu. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Oke.